Selamat mendengarkan podcast ini. Kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenai dialog dengan Tuhan. Sebenarnya hal ini sudah mulai mendesak hati saya beberapa waktu lalu. Tetapi rasanya saya sendiri belum siap menyampaikannya. Dan desakan itu makin kuat. Kalau sudah sampai wilayah dialog dengan Tuhan, saudara tidak bisa main-main lagi dengan hidup kekristenan saudara. Kalau sudah sampai taraf dialog dengan Tuhan, kita benar-benar dibawa kepada pengalaman real dengan Allah. Bukan lagi teori, juga bukan sekedar fantasi. Tuhan adalah Tuhan yang real. Dan kalau kita percaya Dia adalah Allah yang real, kita harus sungguh-sungguh mengalami. Harus ada dialog dengan Tuhan. Dan setiap orang percaya yang benar harus sungguh-sungguh memiliki pengalaman berdialog dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, dewasa ini banyak buku yang ditulis mengenai pengalaman berdialog dengan Tuhan. Sebenarnya sudah beberapa tahun belakangan ini, saudara. Saya termasuk orang yang suka hunting buku. Dan memang dari kecil, sejak kanak-kanak, sejak duduk di bangku SD kelas 6, SMP kelas 1, saya sudah punya hobi membaca, reading. Dari membaca komik sampai novel, Asmaraman Kopengho, Ganes Yan Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Itu bacaan saya sejak SMP, saudara. Jadi hobi saya membaca. Dan hari ini hobi saya tetap membaca. Istri saya tahu bahwa kalau saya keluar kota, saya masih sempatkan ada nggak toko buku. Saudara, jadi saya sudah menemukan beberapa buku mengenai berdialog dengan Tuhan. Bahkan saya jumpai terdapat catatan di buku, di antara buku-buku tersebut yang memiliki judul ini, best seller. Rupanya orang menyukai hal berdialog dengan Tuhan. Hal berbicara dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Penulis buku-buku ini, saudaraku, buku-buku dengan tema ini bukan hanya orang Kristen, tetapi dari berbagai agama. Bahkan ada penulis yang saya tidak jelas agamanya apa. Apa karena dia ingin bukunya laris sehingga dia tidak menunjukkan identitasnya? Atau maksud yang lain? Rupanya berdialog dengan Tuhan itu bukan monopoli suatu agama. Tetapi semua agama, bahkan umat manapun merasa berdialog dengan yang dipercayai sebagai yang ilahi. Kalau orang beragama percaya adanya Tuhan sebagai penciptanya. Itulah sebabnya dalam berbagai agama terdapat kesaksian mengenai pengalaman seseorang, baik dari kalangan umat maupun rohaniwannya, berdialog dengan Allahnya. Dan mereka benar-benar mengklaim bahwa mereka pernah berdialog dengan Allahnya, dengan pengalaman-pengalaman adikodratinya. Nah, saudaraku sekalian, sementara itu di kalangan orang Kristen, 2-3 dasawarsa ini banyak kesaksian mengenai pengalaman rohani orang-orang yang berdialog dengan Tuhan. Sampai tingkat bertemu langsung dengan Tuhan.
Mereka bukan hanya berasal dari para rohaniwan seperti pendeta dan tokoh-tokoh agama Kristen yang biasa mengaku hamba Tuhan atau evangelis, tetapi juga dari kelompok jemaat awam, bahkan dari orang-orang yang belum lama bertobat menjadi orang Kristen. Kalau karena dilayani oleh kelompok orang-orang yang sering menggunakan pengalaman mendengar suara Tuhan sebagai pengalaman biasa atau bukan pengalaman yang luar biasa, maka orang-orang Kristen baru ini pun juga entah kenekatan, entah keberanian juga bersaksi sudah berdialog dengan Tuhan. Perhatikan saudaraku sekalian, kalau di lingkungan orang Kristen, kalau rohaniwan yang mengakui bisa berdialog dengan Tuhan, biasanya mereka mengantongi mandat-mandat tertentu dari Tuhan yang sama dengan visi-visi dari Tuhan. Perhatikan itu. Kalau seorang hamba Tuhan mengaku biasa berdialog dengan Tuhan, dia mengantongi mandat-mandat tertentu dari Tuhan yang bisa sama dengan visi-visi dari Tuhan, saudara. Hari-hari terakhir ini semakin banyak orang mengklaim bahwa dirinya telah mendengar suara Tuhan dan bisa berbicara dengan Tuhan. Hal ini bukan hanya di kalangan para pendeta, saudara, tapi juga jemaat awam, ya, jemaat awam. Karena ada juga kelompok orang-orang Kristen, ya saudaraku, yang dalam percakapan saling bersaksi, Tuhan berbicara ini, Tuhan berbicara itu, semalam saya mendapat pesan Tuhan, ya. Atau setelah selesai berdoa bersama, lalu pemimpin bertanya, kamu dapat apa tadi? Itu sudah zaman saya masih muda, rasanya sudah mulai mengembangkan hal-hal begitu, saudaraku. Nah, kesan yang ditimbulkan adalah begitu mudah seseorang menjangkau Tuhan. Masalah yang harus kita persoalkan adalah apakah Allah yang mereka temui itu adalah Allah yang benar. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Apakah benar Allah yang mereka temui, Allah yang mereka jumpai, yang dengannya mereka berdialog, itu benar-benar Allah yang benar? Ini persoalan. Karena pengalaman-pengalaman tersebut, saudaraku, sangat subjektif. Sulitlah untuk mendapat pembuktian apakah Tuhan yang dengan mereka berdialog adalah Tuhan yang benar. Saya beri catatan, saudara, dalam sejarah gereja telah terbukti bahwa ada orang-orang yang dalam kesaksiannya berdialog dengan Tuhan, bahkan berhasil membangun gereja-gereja yang besar. Kemudian hari ternyata mereka tidak berdialog dengan Allah yang benar. Mereka telah menipu banyak orang dan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Tentu sementara mereka bersaksi, mereka mengklaim bahwa Tuhan yang mereka temui adalah Tuhan yang benar. Tetapi kemudian hari, waktu kemudian membuktikan ternyata mereka tidak berdialog dengan Tuhan yang benar. Nah, dalam hal ini kita harus waspada. Kita harus mengembangkan kepekaan membedakan roh. Discerning spirit, karunia membedakan roh. Apakah suatu fenomena itu berasal dari roh Allah atau dari iblis? Saudaraku sekalian, hendaknya kita tidak membayangkan bahwa Allah sama dengan manusia. Kalau seseorang berdialog dengan Allah, tidak sama dengan kalau seseorang berdialog dengan sesama manusia. Ini catatan penting. Nanti saya akan membagikan kebenaran di pertemuan-pertemuan
yang akan datang, bahwa pikiran yang dibaharui oleh firman Tuhan itu pikiran yang mampu berdialog dengan Tuhan setiap saat. Dan itu tidak mistik, itu natural. Natural. Apa maksudnya, Pak? Oke, makanya saya katakan ini berseri. Jadi hendaknya kita tidak berasumsi kalau berdialog dengan Allah sama berdialog dengan sesama manusia. Allah yang tidak dibatasi oleh cara-cara dan mekanisme berdialog memiliki banyak cara untuk menyampaikan pesan kepada kita. Lagi pula untuk bisa berdialog dengan Allah bagaimanapun bersyarat. Nanti kita akan lihat tidak semua orang sebenarnya bisa berdialog dengan mudah. Tetapi idealnya setiap orang percaya harus punya pengalaman berdialog dengan Tuhan. Harus. Justru kalau seseorang mematok cara Allah berbicara, seakan-akan harus sama dengan cara berdialog dengan manusia, kesaksian seperti itu patut dicurigai. Coba perhatikan, biasanya mereka yang memberi kesaksian pernah berdialog dengan Tuhan tidak memberi penjelasan secara terperinci bagaimana bentuk dialog tersebut. Menggunakan bahasa apa? Apakah dengan mendengar lewat telinga atau dengan sarana lain? Kalau seseorang berdialog dengan Tuhan pada waktu tidur atau diangkat ke surga, apakah masih menggunakan gendang telinga? Apakah hanya melalui itu? Nanti kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan banyak berbicara lewat sejarah. Sejarah secara umum maupun sejarah dalam kehidupan pribadi. Tuhan berbicara melalui pertimbangan-pertimbangan kita. Dan Tuhan aktif berbicara. Nah itu nanti, oke? Yang tidak akan kita bahas pada kesempatan ini. Kalau saya mengatakan hal ini sekedar bahan pertimbangan ya. Bukan bermaksud untuk menentang kenyataan bahwa Allah bisa berbicara dengan manusia. Sekali lagi, kalau Tuhan berbicara kepada manusia, Tuhan memiliki banyak cara ya, yang akan saya jelaskan belakang nanti, saudaraku sekalian. Ya, saudara pasti mendengar orang-orang tertentu, pendeta-pendeta tertentu, dan makin banyak ya, banyak kategorinya banyak, khususnya di kalangan gereja karismatik, gereja Pentakosta, ya. Makin banyak yang Tuhan berbicara kepada saya, saudara. Tuhan berbicara kepada saya. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan berbicara kepadamu. Dan biasanya mereka tidak memberitahu secara rinci. Di sini, subjektif. Ada seorang yang bawa persiapan khotbah, datang ke satu kebaktian, lalu ketika ada seorang bersaksi, lalu pikirannya berubah. Dia berkata, saudara, saya sudah siap-siap khotbah, tetapi Tuhan suruh saya khotbah yang lain. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, mungkin. Tapi kalau sering-sering begitu, saya tidak percaya. Tuhan itu Tuhan yang tertib. Jadi pada waktu kita berdoa, Tuhan saya mau khotbah apa? Setelah situ nanti di sana saya kasih di lupa. Mana ada Tuhan kayak begitu? Biar aja persiapan Tuhan ini. Begitu di mimbar, kamu harus khotbah begini. Saudara, ini cara-cara kuno, cara-cara ngawur, saudara, cara-cara orang yang tidak mengerti hakikat Allah. Bahwa orang harus bertanggung jawab, harus kerja keras, harus mengisi pikiran dengan kebenaran, harus persiapan, dan seterusnya. Jangan karena melihat satu peristiwa, lalu dia berkata Tuhan berbicara. Oh, saya setuju Tuhan berbicara lewat peristiwa. Tapi, saudaraku, kita harus jujur. Kalau Tuhan suruh kita persiapan satu khotbah, ya ini yang mesti dikhotbahkan. Bayangkan kalau saya ada persiapan berlembar-lembar, lalu Tuhan berkata, bukan itu. Ini berjam-jam saya Tuhan. Sekarang saya mau ngomong suka-suka saya, orang jadi korban pikiran mendadak saya. Bahaya. Enggak begitu. Kan kalau dulu ada pendeta yang kalau buka Alkitab, jeret gitu. Dan itu jadi kebanggaan loh.
Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu, saudaraku. Nah, saudara melihat ada orang-orang yang memberikan pernyataan begitu mudah Allah berbicara kepadanya, tapi tidak memberikan kejelasan bagaimana Allah berbicara. Saya lebih percaya orang menggunakan kalimat Allah mengajar saya. Itu lebih baik. Walaupun tentu juga subjektif, tetapi itu lebih bisa dipercaya daripada Allah berbicara kepada saya. Lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat banyak hal Tuhan mengajar kita. Dan disitulah Tuhan berbicara. Dan nanti kita akan belajar kalau Allah berbicara, Allah itu punya objek. Allah punya tujuan dan tujuannya pasti mulia. Bukan sesuatu yang sepele. Jadi kalau kita sering mendengar orang berkata Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara. Jemaat orang Indonesia itu senang kalau pendeta sudah berkata, saudara, tahu nggak semalam aku saya berdoa, Tuhan berbicara, apa ya, gitu loh. Sekarang saudara, saya ajar nggak gampang begitu, nggak gampang. Begitu dia berkata Allah berbicara, Anda punya telinga set, mulai waspada, bener nggak ini? Saudara, kalau Tuhan berbicara, Tuhan pasti memiliki maksud tertentu. Pasti sesuatu yang sangat penting. Kepentingannya pasti bertalian dengan keselamatan atau pekerjaan Allah demi kepentingan dan kemuliaannya. Setuju nggak, saudara? Amin. Ini prinsip. Kalau Tuhan berbicara kepada seseorang dan orang itu harus menyampaikannya kepada orang lain, apalagi pada khalayak, apalagi kepada massa audiens yang banyak, pasti di situ untuk kepentingan keselamatan, pasti di situ untuk kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah, pasti untuk kemuliaan Allah. Tidak boleh ada embel-embel, kepentingan lain ikut terbawa. Kepentingan itu pasti bertalian dengan keselamatan atau pekerjaan Tuhan demi kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan berbicara kepada seseorang pasti bukan masalah-masalah kecil dan masalah-masalah sepele yang hanya bisa dinikmati oleh dirinya sendiri. Kalaupun itu bertalian dengan dirinya sendiri, pasti itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Bukan hanya begini, dia bisa ngomong sama Tuhan. Dia dekat sekali sama Tuhan. Dia sangat intim, ya enggak? Ngerti enggak? Di balik perkataan-perkataannya itu ada unsur kesombongan kalau Anda peka. Betul enggak? Aku khusus, aku eksklusif, aku intim. Lalu apa implikasinya dengan orang yang mendengar? Semua juga harus eksklusif dengan Tuhan. Amin. Harus intim, bukan dia sendiri. Kalau orang mengejar pembicara-pembicara yang punya cerita-cerita yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau dulu saya mentolerir, sekarang makin tua saya makin tidak mentolerir. Kenapa? Saya makin mengenal Tuhan yang saya layani. Nggak tipe begini Tuhan saya. Ini kampungan. Tuhan tipe begini, tipe kampungan. Soal-soal kecil lalu Tuhan bicara yang implikasinya tidak berarti bagi orang lain. Wah, salah ini. Kalau misalnya dia berdoa, Tuhan aku mau makan restoran mana, sebelah sono jalan terus. Misalnya, ada implikasinya untuk orang lain, boleh. Tapi kalau cuma untuk dia sendiri, saya curigai. Apalagi untuk hal-hal yang tidak perlu. Saudara, kalau nanti kita sudah di kerajaan Allah, kemuliaan Allah itu menggetarkan, tidak murahan. Allah itu besar, mulia, agung. Pasti segala sesuatu yang diperkatakan adalah hal-hal yang besar, mulia, dan agung. Kecuali Tuhan berbicara kepada anakmu 8 tahun, 9 tahun, mungkin beda sesuai dengan usianya. Tapi kalau untuk seorang hamba Tuhan usia 50-60 tahun, untuk hal-hal yang lucu-lucu gitu, nggak yakin itu Tuhan yang benar. Nah, saudara, nanti akan kita belajar juga. Kalau orang sudah membiasakan dengan mengucapkan Allah berbicara, Allah berkata-kata kepada saya,
dia akan terus membawa itu dan akan makin berani memberikan stempel. Semua yang muncul dalam pikirannya, semua yang diucapkan harus ada verifikasi Allah berbicara, atau sebanyak mungkin ada verifikasi Allah berbicara. Dia nggak pede kalau nggak disertai dengan Tuhan berbicara. Padahal Tuhan berbicara nggak harus lewat satu cara. Ngerti tadi? Nah, tidak lewat satu cara saja. Pasti Tuhan tidak bicara sesuatu yang sepele, yang sia-sia. Segala sesuatu yang diperkatakan Allah adalah hal-hal yang besar, mulia, dan agung. Buktinya apa? Baca Alkitab. Pernah nggak Tuhan bicara yang aneh-aneh, yang sepele-sepele? Setebal itu Alkitab. Tidak ada pengalaman yang boten-boten, yang nyeleneh. Agung-agung, mulia-mulia. Betul saudara? Kenapa Tuhan aku tidak khotbah? Kenapa sakit perut? Lalu Tuhan menjawab, biar kamu tidak khotbah, biar jemaat tidak mendewakan kamu. Saya nggak yakin. Memang kamu itu nggak jaga diri. Saya sekarang tahu kalau besok saya mau seminar, malam jangan makan banyak. Nanti akan jadi masalah besok pagi. Paling tidak saya akan sering ke kamar kecil. Itu beresiko. Jadi makan terakhir siang, malam kosong, bersih perut saya besok. Tapi kalau orang nggak jaga, terus malam makannya sembarangan, sambal cabai, besok cerat-cerat, bayangkan saudaraku, kamu nggak bijaksana. Nggak bisa kita bilang, Tuhan tutup dalam nama Yesus, tutup. Nggak bisa, kamu nggak hati-hati. Saya doyan petai bahkan jengkol. Kenapa? Ketika dalam kondisi yang sulit dalam pelayanan, jangankan jengkolnya, daun jengkolnya pun dimakan. Tapi sekarang hampir tidak pernah makan. Hampir tidak pernah, apalagi hari pelayanan. Saya tidak mungkin bicara lalu orang kena urapan petai. Tuh bayangkan kalau kita doa begini, kalau terus jengkol orang jatuh jeblek gitu, kita pikir urapan, rupanya dia tidak tahan bau jengkol. Atau durian bisa bau gelegek, baunya sampai kemana. Atau bawang putih, saya menghindari. Besok saya harus seminar pagi, malamnya harus dikurangi makannya. Itu kebijakan. Jangan sakit perut lalu Tuhan bicara, memang aku buat kamu sakit perut supaya kamu jangan didewakan. Kalau cuma sekali itu masih didewakan loh. Orang nunggu kamu supaya orang gak mendewakan kamu. Maksudnya apa? Kok buat mainan Tuhan? Ngerti gak saudara? Tapi jemaat seneng denger gitu, ketawa semua. Itu ya begitu loh. Apalagi kalau yang menyampaikannya setengah lucu juga gitu. Jadi ketawa kabeh saudara. Ya, kalau dulu saya seneng denger begitu. Emang Tuhan juga ceria juga sih gitu. Ceria, tapi nggak begitu-begitu amat loh. Kalau Alkitab setebal itu, perhatikan Allah kalau berbicara bagaimana? Agung sekali. Agung dan mulia. Masa kita bilang, Tuhan, ini bagusnya ini beli kacang goreng atau kacang yang ini? Lalu Tuhan bicara, lihatlah zaman saya di Taman Eden, kacang-kacangan itu harus tidak digoreng. Masa Tuhan bicara di situ soal kacang goreng? Bukan otak kita aja sudah bisa menjawab, nggak usah dengar Tuhan berbicara di situ. Nah di situ nanti kita akan belajar betapa pentingnya kita punya pikiran. Wah luar biasa saudara. Nah nanti kita akan belajar. Ini sudah saya siapkan saudaraku ya. Menarik sekali. Nah, Allah tidak pernah berbicara hal-hal yang kecil dan sepele. Kalau Tuhan berbicara dengan seseorang pasti bermaksud hendak meninggikan dirinya Tuhan. Bukan meninggikan orang itu. Sampai membuat orang itu menjadi sombong dan berdosa. Nah nanti kita akan belajar bahwa Tuhan sampai memberi duri dalam daging di dalam diri Paulus supaya dia tidak sombong dengan penyataan yang hebat yang Tuhan berikan. Allah menghindari itu sebab Allah menentang orang congkak. Tidak mungkin penyataan itu membuat orang jadi sampai ditinggikan. Nggak mungkin. Tetapi sudah lihat di suasana kompetisi gereja dewasa ini, orang harus harus berkompetisi.
Dan orang harus berani pakai nama Tuhan. Pokoknya yang nekat banyak pengikutnya. Iya, harus berani nekat zaman sekarang, saudara. Itu konyol, saudara. Tuhan hendak menyampaikan pesan yang akan berguna bagi orang lain, bagi umatnya, bukan untuk dirinya atau gerejanya. Misalnya gini, saudara sekalian, Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya harus membangun Rehobot. Dan Tuhan berjanji, orang Rehobot akan banyak masuk surga. Itu mah diukur pakai ukuran nalar sederhana, udah tahu. Nggak mungkin Tuhan begini ini. Tapi dasar orang Indonesia itu percaya banget sama pemimpin, jadi gampang dikadali. Pokoknya kalau saudara ikut saya, saudara akan lebih mudah masuk surga. Saya jamin. Karena saya tahu, saya dekat sekali dengan Tuhan. Tadi pagi saya minum teh, Tuhan di samping saya, saudara. Ada kursi goyang-goyang sendiri. Gitu. Istri saya mau masuk, nggak boleh masuk. Saya sudah ngomong sama Tuhan, ya nggak Tuhan? Lalu Tuhan berbicara, Erastus, aku suruh kamu jadi pendeta di Rehobot. Kamu akan memenangkan jiwa-jiwa. Dan orang-orang yang masuk Rehobot akan masuk surga juga. Lihatlah perbandingannya dengan gereja-gereja lain. Beda. Karena kamu orang yang kuperintahkan langsung. Pesan apa yang disampaikan di balik itu, saudara? Nanti kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu kaya sekali dengan kebenaran. Yang menyelamatkan Anda bukan Erastus atau Rehobot. Kebenaran yang saudara kenakan. Kebenaran yang saudara pahami, yang saudara kenakan. Saudara sekalian tahu nggak, saudara? Saya jadi pendeta ini karena Tuhan yang suruh. Bukan manusia. Ya iyalah, masa ya iya dong. Saya juga punya pengalaman mengapa saya sekolah Alkitab. Tapi itu sekali, dua kali saya ceritakan, satu nggak pernah. Udah pasti. Yang membuktikan saya dipanggil atau tidak, itu hidup saya hari ini. Sungguh-sungguh nggak melayani Tuhan. Mengajarkan kebenaran nggak. Menuntun orang kepada kebenaran nggak. Motivasi saya benar nggak dalam pelayanan. Saudara, Tuhan tidak akan berdialog dengan orang-orang yang tidak pantas diajak berdialog, saudaraku. Kalau saudara membaca Matius 7 ayat 6, coba. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak sembarangan berdialog dengan seseorang. Ada seorang pembantu rumah tangga yang bukan orang Kristen, satu malam mendapat mimpi, lalu orang itu dianggap pastor karena pastor bajunya biasanya seperti jubah Tuhan Yesus. Lalu sejak itu dia ke gereja. Bisa. Tapi kalau tiap malam Tuhan datang dan berdialog dengan dia, saya nggak percaya. Ngomong apa? Tuhan pasti menyerahkan ini pembantu rumah tangga ke gereja untuk dia diajar. Tapi pembantu itu, saudaraku sekalian, tidak perlu ke gereja. Dia diajar langsung oleh Tuhan. Diajar apa, saya mau nanya? Kalau ibarat SKS, berapa SKS? Apa kurikulumnya? Mudah loh pendeta berkata begini. Ini banyak bukan satu. Tuhan yang mengajar saya langsung, saudaraku. Oh iya. Saya mau nanya, bagaimana Tuhan mengajar? Saya mau nanya, gimana Tuhan mengajar? Kalau orang betul-betul diajar Tuhan, waduh, betapa kaya hikmatnya, saudara. Khotbahnya nggak mungkin sama terus, pasti berubah, kaya terus. Jangan hari ini akhir zaman, besok akhir zaman lagi, besok akhir zaman lagi. Itulah akhir zaman. Doa khotbahnya nggak berubah, karena Tuhan juga tidak berubah katanya. Loh, kalau Tuhan mengajar, waduh, nggak usah Tuhan loh. Saya mengajar mahasiswa, mesti variatif. Karena kita mengatakan ajarkan semua kata firman Tuhan. Nah kalau Tuhan yang mengajar langsung pasti variatif.
Tuhan mengajar saya, saudara sekalian, kuda putih. Besok lagi Tuhan mengajar saya, kuda putih. Masa Tuhan cuma urusan kuda putih sama dia? Tuhan macam apa sedang kekayaan hikmatnya begitu banyak di Alkitab? Tuhan hanya punya modal kuda putih. Ngerti nggak saudara? Tidak make sense, tidak logik. Dan jelas kita tahu bohong ini. Tapi orang timur itu suka jaga perasaan. Oke, diam. Kita juga jaga perasaan kok. Kita bicara ini juga tidak bermaksud mau menjolimi siapapun. Karena ini dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia. Jadi tidak sembarangan berdialog dengan seorang. Bagaimana Tuhan berdialog dengan seorang yang mau meninggikan diri, yang mau sombong, seseorang yang sebenarnya belum mengerti kekudusan yang benar, tidak akan berbicara kepada seorang yang tidak dewasa rohani, yang berpikirnya kekanak-kanakan. Bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada mereka? Saudara, saya menjelaskan ini tidak bermaksud menghambat seseorang untuk berdialog dengan Tuhan atau menentang fenomena ini. Justru sebaliknya, dicatat, orang percaya harus memiliki pengalaman yang real dengan Tuhan. Orang percaya harus memiliki pengalaman berdialog dengan Tuhan. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki setiap orang percaya yang menjadi anak-anaknya. Dan sepanjang hari, lewat segala hal, bukan hanya suara nuranimu, Tuhan akan berbicara terus. Sebab dia Immanuel. Ia diam di dalam kita. Dia diam untuk mendidik, diam untuk menasehati, dia diam dalam diri kita untuk berbicara tiada henti. Tetapi harus dicatat bahwa seorang yang sungguh-sungguh berdialog dengan Tuhan tidak akan banyak bicara bahwa ia berdialog dengan Tuhan. Catat ini, saudara. Kalau orang sungguh-sungguh berdialog dengan Tuhan, ia tidak akan banyak berbicara bahwa ia berdialog dengan Tuhan. Untuk apa dia berbicara itu? Maksudnya apa? Kecuali ada pesan untuk orang tertentu atau untuk banyak orang. Saudaraku sekalian, seorang yang berdialog dengan Tuhan memberi penghargaan yang tinggi pengalaman tersebut. Sehingga ia tidak mengumbar cerita kepada semua orang. Apalagi menjadi komoditi untuk kesombongan diri atau membela kepentingan gerejanya atau kelompoknya. Dalam pengalaman hidup Paulus harus menyembunyikan suatu kesaksian yang hebat. Yaitu ketika diangkat oleh Tuhan ke langit ketiga. Ia menyembunyikan kesaksian itu agar ia tidak meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa. Dalam 2 Korintus pasal 12. Jadi ia menyimpan kesaksian itu 14 tahun, saudara. 14 tahun. Kalau seorang sering mengumbar kesaksian, berdialog dengan Tuhan, tidak mungkin dia bisa menyimpan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menyimpan. Hal kecil aja you sampaikan, apalagi hal besar. Hal kecil aja dia sampaikan, apalagi hal besar. Tidak mungkin dia bisa menyimpan. Kenapa Paulus sampai harus menyimpan itu, saudaraku? Dasarnya apa? Supaya tidak sombong. Bukan dasar yang lain. Jangan dipelintir. Saya dapat kesaksian ini sudah sekian lama. Saya simpan, saudara. Karena nunggu gereja ini berdiri besar. Nah, dasarnya bukan karena itu. Nunggu saya punya anak pertama lahir atau apa. Enggak. Dasarnya karena ada utusan iblis yang menggocoh. Dan Allah mengizinkan duri dalam daging supaya tidak sombong. Karena orang sombong, 1 Petrus 5:5, ditentang atau dilawan Allah. Antitai-setai, Allah menentang. Oh, saudara mungkin perlu membaca ya. 2 Korintus 12 ayat 6 kita mulai. Jadi dia mendapat penglihatan yang begitu hebat. Dan penglihatan itu dia diangkat ke surga. Dia simpan 14 tahun. 2 Korintus. Oke, kenapa disimpan? Supaya tidak
sombong, tidak untuk kepentingan apapun. Paulus juga bersaing, mungkin kalau digunakan kata bersaing dengan banyak hamba-hamba Tuhan lain. Tapi Paulus tidak mau bersaing. Kan ada kan orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang salah, betul? Lalu Paulus dicela-cela. Iya, seperti persaingan. Paulus tidak. Dia tidak berkata, lu nggak punya penglihatan, gua punya penglihatan. Enggak, dia diam. Itu baru hamba Tuhan yang benar. Itu baru hamba Tuhan yang sejati, saudara. Kalau dikit-dikit Allah berbicara kepada saya dialog dengan Tuhan. Kayak dia ini sudah kayak apa hebatnya, saudara. Biasanya Tuhan kemudian pukul dia supaya memberitahu kepada orang ini salah, tapi dia punya alasan kenapa begitu. Tetap saja, saudaraku, orang ditipu. Bukan saya iri hati terhadap orang-orang itu, enggak. Saya cuma mengingatkan, enggak dapat apa-apa kamu. Tidak harus juga datang mendengar khotbah saya, enggak. Belajarlah, galilah firman Tuhan. Dan ikutlah cara hidup Tuhan Yesus. Bukan yang minor isu itu. Harus yang major isu, yang utama. Terus, 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Terus? Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Terus? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Beda bener ya dengan pola-pola hidup orang Kristen atau hamba Tuhan hari ini, saudara. Different banget ya, saudara. Beda sekali, saudara. Saudaraku sekalian, kemudian Tuhan juga mengizinkan duri dalam daging Paulus. Duri dalam dagingnya Paulus, yaitu seorang utusan iblis yang menggosok dia agar tidak menjadi sombong. Begitu berbahayanya kesaksian yang luar biasa, sebab bisa membuat seorang menjadi sombong. Tuhan serius menghindarkan orang-orang yang dikasih dari hal itu, sebab kesombongan membuat seorang tertolak, sebab Allah menentang orang congkak. Istri saya di belakang, dia tahu ketika saya dioperasi, bahkan sampai pada titik di mana kardiagramnya sudah mulai lurus, lalu kembali berdetak. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Mungkin pernah ada yang dengar kan? Oh belum, nggak usah dengar. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Tapi saya tidak mau ikut-ikutan cerita nanti seakan-akan saya tidak mau disaingi. Saya juga punya pengalaman ketemu Tuhan. Saya sendiri punya pengalaman itu juga sebenarnya tidak jelas apakah itu pengalaman alam roh atau real. Tapi satu hal yang saya mau beritahukan, ketika saya mau kembali ke tubuh saya ketakutan luar biasa karena saya tidak tahu di mana waktu itu saya berada. Saya sempat berpikir, aku di mana? Bagaimana aku balik ke tubuhku? Sempat berpikir begitu. Dan ketika tubuh saya kembali seperti dihantam masuk tubuh ini, dan ada selang-selang di tangan kanan kiri saya baru sadar saya telah mengalami sesuatu yang dahsyat. Pada waktu itu orang pertama yang saya ingat siapa, saudara? Istri. Oke, jangan tergoda saya cerita. Saudaraku sekalian, berdasarkan hal ini hendaknya kita berhati-hati terhadap orang-orang yang begitu mudah menyaksikan pengalaman dengan Tuhan. Bila seseorang memiliki kepekaan, bisa membaca kesombongan orang-orang tersebut di balik
pernyataan-pernyataannya. Orang yang murah mengumbar pengalaman berdialog dengan Tuhan harus dicurigai kesaksiannya. Cara-cara ini bukanlah cara-cara yang Tuhan berkenan. Petrus, Paulus, dan hamba-hamba Tuhan lain dalam kesaksiannya tidak mudah mengumbar pengalamannya dengan Tuhan. Coba baca tulisan Paulus, coba baca tulisan Rasul Petrus. Apakah mudah Tuhan berbicara? Tuhan berbicara, dia nasihati saja. Kalau ragu-ragu, Paulus berkata, ini bukan Tuhan ya, ini aku. Ngerti ya? Waktu dia berkata, ini saat terakhir. Biar wanita-wanita tidak usah menikah deh seperti aku kalau bisa. Tapi ini bukan Tuhan ya, ini aku. Betul gak? Luar biasa kejujurannya. Tapi ingat ya, aku juga punya Roh Kudus. Dia bilang gitu loh. Dia bilang ini pasti dari Tuhan. Kalau aku punya Roh Kudus, enggak loh. Dia ketika ragu-ragu pun berkata, ini bukan Tuhan, ini aku. Betul gak? Saudara baca di Alkitab kesaksian hamba-hamba Tuhan itu. Sekali-kali betul dia kenal, ia ketemu Tuhan. Nggak mudah. Nggak tiap kali Tuhan berbicara, tiap hari Tuhan berbicara. Dialog, enggak. Kalaupun punya satu pengalaman yang hebat, tidak diulang-ulang ceritanya. Sekali, jebret cukup. Nah, apa saudara? Saudara, dunia ini gelap banget. Saya kadang-kadang ya, saya harus cerita sama saudara ya. Lihat gereja besar, lihat ajaran kok ngawur, tapi kok orang seneng, banyak pengikut. Aduh, bukan saya mau cari pengikut. Lalu ada suara di hati saya begini, nggak lama. Itu cukup menghibur. Suara siapa itu? Iya, saya ngomong aja di hati saya ada suara begitu. Udah, betul nggak? Saya nggak bilang kan Tuhan berbicara, ada suara di hati saya. Cerita pertama juga begini kan, persis kan? Apakah itu suara Tuhan suaranya sendiri? Ya terserah, situlah yang menilai. Nggak lama. Itu menghibur. Iya, nggak lama. Sekarang kalau pendeta umur 60 tahun, tinggal 10, 15, 20 tahun. Nggak lama, nanti baru hitung-hitungan di sana. Bukan mau mencelakai saudara. Supaya kita teduh, amin. Kita berdoa kalau hamba-hamba Tuhan salah, Tuhan bukakan pikirannya, jangan menjadi sesat. Jadi orang yang mengumbar pengalamannya berdialog dengan Tuhan harus dicurigai kesaksiannya. Dikit-dikit Tuhan, bahaya. Paulus, Petrus, dan hamba Tuhan lainnya dalam kesaksian tidaklah mudah mengumbar pengalamannya dengan Tuhan. Tadi Paulus 14 tahun menyimpan pengalaman begitu hebat, 14 tahun. Di tengah-tengah maraknya hamba-hamba Tuhan yang mengaku memiliki pengalaman dengan Tuhan, tren ini menular ke banyak pendeta. Saya pendeta, saya tahu apa artinya ketularan, dan saya sudah pernah ketularan. Loh ya, kalau trennya begini, kita ikut-ikut begitu. Oh, tahu tren begitu. Tapi kita sudah tua, saudara. Kita harus punya integritas. Bukan tidak mungkin karena dorongan semangat kompetisi. Tanpa disadari, mulailah dengan mudah seseorang dengan mudah mengakui setiap pengalaman selalu dikaitkan dengan suara Tuhan. Bukan tidak mungkin karena dorongan semangat kompetisi, tanpa disadari, mulailah dengan mudah seseorang mengakui setiap pengalaman selalu dikaitkan dengan suara Tuhan. Seakan-akan dia berdialog di situ. Memang harus berdialog, bukan tidak boleh loh. Harus. Tapi hati-hati dengan menggunakan nama Tuhan. Bahkan gejala-gejala jiwa normal dan mimpi-mimpi, bagian aktivitas jiwa di bawah sadar diakui sebagai pesan Tuhan atau fenomena ilahi. Oh, saya mimpi semalam saya burung putih terbang di depan rumahmu. Artinya, tapi semalam ada pesan Tuhan untuk kamu loh. Tuhan mau kasih kado. Tapi kado itu bungkusnya di daun pisang. Artinya, apalagi kalau lagi pas doa kumpul bersama terus habis berdoa terus, oke, dapat apa tadi kamu? Tadi mau saya berdoa seperti itu loh, ada kayak bendera. Artinya, aduh. Saya lihat Bapak Pendeta dalam penglihatan saya rambutnya putih semua. Artinya, rambutnya jangan dicat. Artinya ya nggak aja. Apa
sih? Kok Tuhan buat mainan yang major, yang utama nggak digali, yang boten-boten dipelajari? Apa sih? Mimpi itu bisa, ya kita manusia, saudaraku, aktivitas jiwa di bawah sadar. Betul? Banyak. Kalau saudara tanya, Pak, mimpi kalau dari Tuhan itu gimana? Pengalaman pribadi boleh? 2. 1. Kita ada semacam kegentaran. Waktu bangun itu kegentaran. Different. Yang kedua, Tuhan memberitahu maksudnya. Kalau nggak saat itu, waktu kita berdoa, dan bahkan ini pengalaman, waktu kita berdoa, seolah mimpi itu muncul lagi lebih lengkap. Padahal pada waktu selesai mimpi, nggak lengkap. Tapi begitu berdoa, tanya Tuhan, apakah ada pesanmu? Jadi lengkap itu mimpi. Itu saudaraku. Tapi jangan setiap mimpi, waduh, semalam saya mimpi, saya naik kapal besar. Dia habis nonton film Titanic. Ini jadi yang enggak loh, saudara. Aduh, yang boten-boten aja. Aktivitas di bawah sadar. Jadi kalau mimpi, Pak, semalam saya mimpi gitu, artinya apa? Emangnya saya empek kampuk? Nggak tahu. Ada lagi gini, Pak, kalau lihat muka saya, coba Bapak baca deh. Saya kira-kira gimana ya, Pak? Tak gambar dulu ya. Ngaco loh nih. Kayak apa namanya? Aduh, mistik-mistik begitu harus mulai ditinggalkan, saudaraku. Nanti mendengar suara Tuhan pun nggak mistik loh. Semua logik clear gitu. Luar biasa nanti ya. Biasanya hal-hal itu terjadi atas orang-orang yang tidak menggali firman Tuhan dengan benar. Mereka menggantikan pengertian firman Tuhan dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif, yang mistik, yang sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Nah, kita jangan terjebak di situ. Oleh sebab itu, ikuti terus pembahasan mengenai dialog dengan Tuhan ini. Tuhan memberkati.